pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Umat Islam adalah umat yang paling mulia karena Allah telah menyempurnakan nikmatnya atas mereka dengan mengaruniakan Islam. Allah menjamin juga bahwa Dia ridho menerima Islam sebagai agama mereka. Jaminan Allah itu sudah cukup bagi mereka yang menuntut keridhaan Allah untuk tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya terus berjalan mengikuti landasan yang telah dianjurkan oleh Islam. Islam adalah agama yang lengkap, mencakup semua aspek kehidupan, baik yang zahir maupun yang batin. Islam telah menjelaskan apa yang mesti diperbuat, bagaimana mau bertindak menghadapi sesuatu, dan bagaimana jika tidak mau melakukan apa-apa. Makanya untuk mengatur ya sudah, kembali ke Islam saja. Kembali ke Islam, sholat waktu ini yuk kai sampai kai. Ini kan enten aturannya gitu. Maka itu sudah aturannya Allah ya, seperti itu. Segala peraturan dan kode etik sudah dijelaskan, dari perkara yang paling kecil hingga yang paling besar. Sudah dijelaskan cara beribadah, cara berhubungan sesama manusia, cara membagikan harta waris, cara mencari dan membelanjakan harta, cara makan, cara minum, cara berjalan, cara mandi, cara memasuki WC, cara hukum kisos, cara melakukan hubungan kelamin, cara menyempurnakan mayat, dan semua aspek kehidupan diterangkan dengan jelas. Lengkap Islam. Jadi semua aspek kehidupan sudah terbahas dan sudah diselesaikan di dalam Islam. Umat Islam tidak perlu bertengkar tentang penyelesaian terhadap suatu masalah. Segala penyelesaian telah dijelaskan, hanya tegakkan iman dan rujuk kembali ke Islam. Itu sendiri niscaya segala pertanyaan akan terjawab. Begitulah besarnya nikmat yang dikaruniakan kepada umat Islam. Kita perlu menjiwai Islam untuk merasai nikmat yang dikaruniakan itu. Kewajiban kita ialah melakukan apa yang telah diatur Allah. Sementara hak mengatur atau mentadbir adalah hak Allah yang mutlak. Jika terdapat peraturan Allah yang tidak disetujui oleh nafsu kita, jangan lantas menentang peraturan tersebut atau membuat peraturan baru. Sebaliknya, hendaklah nafsu ditekan supaya tunduk pada peraturan Allah. Jika pendapat akal sesuai dengan Islam, maka yakinilah akan kebenaran pendapat tersebut. Dan jika penemuan akal bertentangan dengan Islam, maka akuilah bahwa akal telah salah di dalam perkiraannya. Selamanya jangan memaksa Islam supaya tunduk pada akal, tetapi tundukkan akal pada apa yang Tuhan katakan, yang kebenarannya tidak akan berubah sampai kapanpun. Banyak hal yang kita biasanya akan terbentur nalar. Dalam kasus seperti permasalahan iddah. Permasalahan iddah itu di sana hikmahnya adalah untuk biar tampak jelas apakah dalam kandungan itu terisi janin apa enggak. Itu hikmah, bukan alasan. Bukan alasan. Maka ketika seorang wanita yang iddah dengan beberapa bulan, walaupun dia di USG ternyata betul-betul kosong dalam rahimnya, bukan berarti terus dia harus berhenti iddah. Tetap harus melaksanakan iddah, walaupun secara medis di USG tadi sudah kosong, tetap harus iddah. Kenapa? Karena itu aturannya. Itu aturannya. Dan masalah rahim ini juga masalah gaib. Tidak ada yang mau bisa memastikan kecuali hanya Allah dan para nabinya yang maksud. Hanya itu yang bisa memastikan. Selain itu tidak bisa memastikan. Semuanya hanya perkiraan, hanya dugaan-dugaan semata. Makanya jangan lantas kita akhirnya
Wah, itu tidak masuk akal. Wong sudah jelas-jelas di USG itu kan sudah canggih alatnya. Itu sudah jelas kosong, kenapa dia masih idah? Tidak masuk akal itu dia idah. Kadang ada yang kemelelet seperti ini. Ini yang kalau dia mendasari Islam dengan akal akan seperti itu. Makanya pernah dulu Sayyidina Ali pernah menyampaikan gini dalam permasalahan mengusap muzah. Tahu ya muzah? Mengusap muzah. Kenapa dalam aturan mengusap muzah itu yang diusap bagian atas? Kenapa yang diusap bagian atas? Padahal mestinya yang kotor yang di bawah. Karena yang dipakai berjalan ini kan yang bersentuhan kan di bawah. Ini yang kotor. Mestinya yang diusap kan yang kotor. Kalau yang atas ini kan lebih bersih daripada yang di bawah. Kenapa dalam aturan mengusap muzah ini kok yang atas? Makanya Sayyidina Ali mengatakan, andai saja agama itu adalah akal, maka pasti pengusapan muzah itu bukan bagian atas tapi bagian bawah. Orang yang mengamalkan tuntunan Islam disertai dengan beriman pada qadha dan qadar, jiwanya akan senantiasa tenang dan damai. Putaran roda kehidupan tidak membolak-balikkan hatinya karena dia melihat apa yang berlaku adalah menurut apa yang mesti berlaku. Dia pula melaksanakan qadha yang terbaik dan dijamin oleh Allah. Hatinya tunduk pada hakikat bahwa Allah yang mengatur, sementara seluruh hamba berkewajiban taat kepadanya, tidak perlu ikut campur dalam urusannya. Mungkin timbul pertanyaan, apakah orang Islam tidak boleh menggunakan akal pikiran, tidak boleh mengatur kehidupan, dan tidak boleh berusaha memperbaiki kehidupan? Apakah orang Islam mesti menyerah total pada takdir tanpa mengatur? Allah menceritakan tentang pengaturan orang yang beriman. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi tsumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusufa ma kana liya'khudha akhahu min fi dinil mal illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkannya piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Nabi Yusuf dengan kepandaiannya mengadakan muslihat untuk membawa saudaranya Bunyamin. Ini kan merencanakan tiang pria Bunyamin ini bareng-bareng kalian Nabi Yusuf. Kepandaian dan muslihat yang pada lahirnya diatur oleh Nabi Yusuf, tetapi dengan tegas Allah mengatakan dia yang mengatur muslihat tersebut dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Niki dalam pengertian awal tadi, kita mengatur tetapi tetap kita sandarkan pada takdir Allah. Nah, ini pengaturan Nabi Yusuf juga seperti itu. Pengaturan yang direncanakan Nabi Yusuf, bagaimana agar Bunyamin bisa hidup bareng dengan Nabi Yusuf. Tapi apa yang direncanakan itu tetap disandarkan kepada takdir Allah. Makanya dalam Al-Quran tadi diklaim oleh Allah itu adalah merupakan apa yang telah diupayakan oleh Allah. Demikian pula tentang kapal-kapal itu. Dia mengatur muslihat tersebut dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Kapal yang pada lahirnya dibuat oleh manusia, tetapi dengan tegas Allah mengatakan kapal itu adalah kepunyaannya. Ayat-ayat di atas memberi pengajaran mengenai pengaturan yang dilakukan oleh manusia.
Rasulullah sendiri menganjurkan agar para pengikut beliau mengatur kehidupan mereka. Pengaturan yang disarankan oleh Rasulullah ialah pengaturan yang tidak memutuskan hubungan dengan Allah, tidak beranjak dari tawakal dan penyerahan kepada Tuhan yang mengatur rencana dan pelaksanaan. Janganlah seseorang menyangka apabila dia menggunakan otaknya untuk berpikir, maka otak itu berfungsi dengan sendiri tanpa takdir ilahi. Dari mana datangnya ilham yang diperoleh oleh otak itu jika tidak dari Tuhan? Allah yang membuat otak, membuatnya berfungsi, dan Dia juga yang mendatangkan buah pikiran pada otak itu. Takbir yang dianjurkan oleh Rasulullah ialah takbir yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam hendaklah dijadikan penyaring untuk memisahkan pendapat dan tindakan yang benar dari yang sunnah. Islam menegaskan bahwa sekiranya tidak karena daya dan upaya dari Allah, pasti tidak ada yang dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, seseorang mesti menggunakan daya dan upaya yang dikaruniakan Allah kepadanya menurut keridhaan Allah. Seorang hamba Allah tidak sepatutnya melepaskan diri dari penyerahan kepada Allah yang Maha mengatur. Apabila apa yang direncanakan menjadi kenyataan, maka dia akui bahwa itu adalah karena persesuaian aturannya dengan aturan Allah. Jika apa yang direncanakan tidak terwujud, diakuinya bahwa aturannya wajib tunduk pada aturan Allah, dan tidak terwujudnya apa yang direncanakan itu juga termasuk di dalam takdir Allah. Hanya Allah yang berhak untuk menentukan. Allah berdiri dengan sendiri, tidak ada siapapun yang mampu campur tangan dalam urusannya. Monggo, ada pertanyaan? Nuwun sewu badhe nyuwun pirsa Gus. Monggo. Sekilas niki kembali kepada sebab akibat tidak bisa menembus takdir. Kemudian wonten firman Allah ingkang wonipun insyaallah mekaten ud'uni istajib lakum. Terus niku kados pundi niku penjelasane antarane napa niku sebab akibat dan takdir rangkaian daripada niku ud'uni istajib lakum. Sampun. Nggih. Ud'uni istajib lakum. Dungo berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Allah mengabulkan doa dan tidak, itu sesuai kehendak Allah. Bukan berarti karena orang sudah berdoa maka Allah akan mengabulkan. Tapi sesuai kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak maka yang mengabulkan, kalau tidak ya tidak. Nah, itu sebab akibat, makanya tidak ada hubungan. Karena Allah tidak terikat dengan sebab akibat itu. Allah Maha Kuasa, Maha Mutlak kekuasaannya. Makanya tidak bisa teratur oleh siapapun dan oleh apapun. Termasuk oleh doa kita, oleh ibadah kita, oleh amal kita, tidak bisa. Nah, dawuh itu, ini adalah perintah Allah untuk kita berdoa. Dan perintah itu bagi kita harus melakukan perintah itu. Tapi kalau kita sudah melaksanakan perintah, jangan memastikan pasti diijabah Allah, karena Allah mengatakan seperti itu. Makanya di awal dulu kan sudah pernah kita sampaikan, dalam membimbing kita, membimbing manusia. Manusia itu karena wataknya itu dia tidak mau berangkat kalau tidak ada imbalan. Tidak ada iming-iming. Kalau diiming-iming ada imbalan, baru dia mau berangkat. Padahal yang kita harapkan dari kita adalah
kita mau bergerak beramal. Nah, sementara manusia wataknya awalnya tidak mau bergerak dulu. Makanya bagaimana agar manusia itu bergerak dulu? Makanya dididik oleh Allah dengan janji-janji itu. Ud'uni astajib lakum. Dididik seperti itu. Awalnya seperti itu. Tapi nanti setelah kokoh, maka kita lepas. Kita lepas karena doa kita tidak menjamin diijabah oleh Allah. Tentang ijabah dan tidak itu sudah urusan Allah. Mau dikabulkan atau tidak itu sifat jaiz Allah. Kabul. Anda Malik? Nggih. Ilmu kalih amal nggih menika ilmu ngamal adalah gerakan jasmani dan rohani. Bila gerakan sesuai dengan tatanan syariat berarti dia taat. Jika tidak, geraknya bertentangan dengan syariat, maka itu maksiat. Penjelasan itu ada begitu. Ya laku kita ini kita mau berbuat apa? Bahkan kita berhubungan dengan sesama keluarga, sesama teman, sesama orang, atau kita berhubungan dengan kaitan Allah, kita sholat, kita puasa, dan lain sebagainya. Kalau ini selaras dengan apa yang diatur oleh syariat, berarti itu namanya ketaatan. Kalau ini bertentangan dengan syariat yang diatur oleh Allah, maka itu namanya maksiat. Itu yang dimaksud kata-kata itu seperti itu. Kamu ada malih? Wonten. Kembali pada masalah pengaturan. Sebetulnya masalah pengaturan ini adalah satu planning atau menata kehidupan ke depan bahkan sampai di akhirat. Kemudian pertanyaannya, seandainya kita punya cita-cita atau keinginan, namun dalam cita-cita ini kita berusaha, ada ikhtiar, apakah ini juga termasuk ada yang mengatur kita masih repot mau ini itu? Apakah seharusnya cuma kita diam saja menunggu hasilnya? Itu maksudnya begitu. Jadi planning kehidupan seharusnya yang benar itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Nah itu yang tadi disebut oleh Rasulullah, at-tadbir nisful aish. Pengaturan itu separuh dari kehidupan. Makanya ya disarankan oleh Rasulullah untuk kita mengatur. Tapi yang terpenting pengaturan kita ini sesuai dengan sunnatillah saja. Karena Allah memberlakukan sebab akibat di dunia ini, maka itu kita selaraskan dengan itu. Karena kita memang ada di posisi itu, kita selaraskan seperti itu. Tetapi jangan sekali-kali melepas sandarannya pada ketentuan Allah. Itu yang terpenting. Ya seperti gambarannya seperti ini. Ada pengantin baru. Pengantin baru hidup mengarungi rumah tangga baru 1 tahun 2 tahun. Nah, biasanya kalau 1 tahun 2 tahun ini kan masih ke orang tua, ke mertua kan begitu. Urusannya kan kasih seperti itu. Kemudian dia memplanning, mengatur. Saya mencari penghasilan kerja. Nanti saya kumpulkan. Nanti setelah terkumpul, rencananya saya mau bikin rumah. Ini kan juga rencana.
Tapi masalah ini yang terpenting adalah bagaimana kita menempatkan rencana ini. Jangan rencana ini kita menjadikan patokan sandaran kita. Tetap kita harus bersandar pada takdir Allah. Makanya bisa jadi orang pengantin baru yang tadi sudah merancang seperti itu, nyatanya sampai bertahun-tahun tetap tidak bisa bikin rumah. Tapi ya ada yang akhirnya bisa. Tetapi antara yang terrealisasi ataupun yang tidak, itu semuanya adalah takdir Allah. Itu yang terpenting. Kawan, yang kembali, wonten Gus. Segala hal aktivitas kegiatan niku kudu disandarkan kepada Allah. Kangge napa niku merealisasikan itu upamane ngeten. Ayo salat ya, niku muni ngucap ya insyaallah kabeh ngersani Gusti. Ayo perantang rapi to, insyaallah bakal ya rapi. Pami ngoten niku terus niku. Kata insya Allah itu sebenarnya ini dalam bahasa kita itu bahasa adab yang karena semua itu atas kehendak Allah. Segala kejadian semua atas kehendak Allah. Itu bahasa adab. Tetapi bukan